Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Kali ini Mimin akan membahas Donghua yang baru aja rilis dengan judul Legend of Magic Outfit. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya ya guys ya. Di dalam dunia Magic Martial dipenuhi dengan ragam peradaban yang berkumpul serta segala sesuatu di dunia pada saat ini mengandung kekuatan sihir. Dan bahkan manusia mendapatkan pengetahuan dari kekuatan sihir tersebut. Pengetahuan ini juga menciptakan dunia di mana sihir dan seni bela diri hidup berdampingan. Scene awal episode dimulai dengan seorang murid yang melaporkan kepada dekan Akademi Qinglu bahwa sebuah nadi kristal sihir sudah ditemukan di pegunungan timur. Nadi kristal sihir ini menyebabkan gelombang serangan dari para monster yang jumlahnya cukup banyak. Zi Zhenhong sebagai dekan memerintahkan untuk membawa semua murid akademi guna melawan para monster serta merebut nadi kristal sihir di pegunungan timur tersebut. Diketahui sudah selama 3 tahun murid-murid Akademi Qinglu selalu saja berlatih dan kemunculan monster pada saat ini akan membantu mereka dalam berkembang. Akademi Qinglu sendiri selama 20 tahun terakhir sudah mengalami penurunan kualitas yang menyebabkan bibit-bibit praktisi bagus banyak masuk ke dalam akademi lain. Zi Zhenhong beranggapan jika ingin kembali membangkitkan kualitas akademi, harus memunculkan seorang jenius yang kelak bisa membawa Akademi Qinglu kembali kepada puncak kejayaan. Dia juga berharap dalam serangan monster kali ini muncul seorang jenius berbakat dan Akademi Qinglu tidak bergantung pada putri sang dekan yang bernama Zi Leilei. 东山里那边发现了一条魔经脉，你带上学院弟子出发，云庐学院已经没落了20年，都被其他3大学院招走了，其他人只怕都要差上不少。会有惊喜的。 Singkat cerita, para murid akademi sudah berada di daerah pegunungan timur di mana tempat nadi kristal sihir berada sekaligus tempat kemunculan para monster. Seorang praktisi wanita berbaju putih memberikan informasi bahwa di depan mereka adalah tempat inspeksi dari instruktur mereka yaitu He Xingyu. Karena lokasi inspeksi tersebut dikelilingi banyak monster tingkat 4, jadi akan sangat berbahaya jika para murid memaksa untuk masuk menyusul instruktur Hengyu di depan. Namun jika ada dari para murid yang mampu untuk menyusul He Xingyu, Akademi Qinglu akan memberikan hadiah berupa 1000 kristal sihir dan juga akan mendapatkan 1 set perlengkapan sihir. Tapi sekali lagi jangan memaksakan diri karena hidup para murid Akademi Qinglu jauh lebih penting. 前方正是我院导师核心与驻扎之地，其中不乏4阶以上的妖兽。你们要是能够杀进来支持导师，额外还能获得一套魔法师装备。 Beberapa murid dengan tingkatan penyihir menggunakan sayap sihir mereka untuk terbang serta mencapai lokasi di mana instruktur Hengyu berada. Sementara itu, kemunculan dari raja para monster yaitu naga iblis Cloud Sky sudah tak terbendung lagi. Dia juga memerintahkan para monster untuk menyingkirkan semua manusia yang berusaha merebut nadi kristal sihir di pegunungan timur. Dari arah atas, Dekan Zi Zhenhong memberikan sebuah serangan kepada naga iblis sekaligus menegaskan bahwa nadi kristal di pegunungan timur ditemukan oleh Akademi Qinglu, jadi para monster tidak akan diperkenankan untuk mengambil nadi kristal sihir tersebut. Mereka berdua pun pada akhirnya harus terlibat dalam perbaku hantaman. Zi Zhenhong memperingati naga iblis untuk membawa pasukan monster mundur karena jika tidak Zi Zhenhong tidak akan memberikan toleransi lagi. Sementara itu, seorang murid bernama Wen Xingyu membakar semangat para murid akademi agar terus berjuang mengalahkan para monster guna bisa mempertahankan nadi kristal di pegunungan timur. 这些妖兽，魔经脉不容有失。 Di saat yang sama pula, Bang MC kita Li Qinglu hanya terdiam melihat pertarungan antara murid akademi melawan para monster.
Di satu sisi, dia juga mendapat bulian dari beberapa rekan akademinya karena sedari dulu Li Qinglu dikenal sebagai murid yang lemah namun memiliki mimpi untuk menjadi penyelamat Akademi Qinglu. Begitu pula dengan seorang murid bernama Lian Zhenjun yang juga ikut memberikan komentar kalau Li Qinglu jangan terlalu berhayal bisa menjadi murid jenius karena jalan sihir dan bela diri sangatlah rumit. 有一日要成为我们的救世主吗？真当自己是绝世天才了。继续当木头人吧。 Semua ejekan dari para murid akademi kelihatan diabaikan oleh Li Qinglu karena dia lebih fokus untuk berbicara kepada cincin ajaib yang selama 3 tahun ini sudah menyerap kekuatannya. Dalam kurun waktu 3 tahun, kekuatan Li Qinglu sudah diserap dan ditekan, serta perlawanan kepada monster pada saat ini adalah momen yang sangat tepat untuk unjuk gigi. Benar saja setelah kekuatan aslinya kembali, Li Qinglu dengan satu gerakan saja berhasil membunuh seekor monster beruang yang hendak menyerang Lian Zhenjun dan juga Su Jinman. 所有力量。 Aksi Li Qinglu ini juga mendapat pujian dari murid lain bernama Leng Wuqing. Merasa kalau kekuatannya sudah sepenuhnya kembali, Li Qinglu langsung menyerang para monster sendirian. Ya, meskipun keputusan Li Qinglu ini sempat membuat Zi Leilei dan juga rekannya yang bernama Ming Ming menjadi khawatir. 不要鲁莽！这家伙 还愣着干什么？快救他呀！ Zi Leilei segera meminta bantuan dari Leng Wuqing untuk membantu Li Qinglu, dan dengan kepemimpinan dari Leng Wuqing, dia memerintahkan kepada semua murid untuk segera membuat formasi tameng guna menargetkan para monster di hadapan mereka. Di saat yang sama, Li Qinglu merasa bahwa seekor monster kadal yang menghadang tidak akan mampu untuk menghentikannya. Di saat yang bersamaan, dia juga mengingat bahwa selama 3 tahun di dalam akademi selalu mendapat bulian karena tidak membuat kemajuan sama sekali. Yap, diketahui pada saat itu cincin ajaib benar-benar menyerap habis semua kekuatan yang dimiliki oleh Li Qinglu hingga perkembangan bela dirinya menjadi terhambat. Pada saat ini akan menjadi titik balik untuk mengubah semua penghinaan yang didapat selama 3 tahun terakhir di Akademi Qinglu. 还紧，都要证明回来。 Setelah Li Qinglu mengalahkan monster kadal, Su Jinman kelihatan kaget di mana dia baru mengetahui selama 3 tahun ini Li Qinglu sudah menyembunyikan kekuatan aslinya. Begitu pula dengan Lian Zhenjun yang benar-benar tidak menyangka Li Qinglu bisa sekuat sekarang. Namun bagi Zi Leilei ini adalah sebuah hal yang membanggakan di mana dia selalu saja mendukung perkembangan dari Li Qinglu sendiri. 快动手，解决这些妖兽！ 快进攻啊！进攻！ Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh murid Akademi Qinglu hingga terlihat seekor monster harimau taring pedang sudah muncul untuk membantu kawanan para monster dalam pertempuran melawan manusia. Harimau taring pedang yang mencoba mengamuk malah harus tertimpa nasib sial di mana kedua taringnya berhasil dipotong oleh Leng Wuqing. Di saat yang sama, Li Qinglu memanggil binatang tunggangannya untuk lebih maju menyusul He Xingyu di arah depan, dan sambil menunggangi rusanya, Li Qinglu merasa senang karena pada saat ini kekuatannya sudah kembali seperti sedia kala. Namun siapa yang menyangka kelengahan dari Li Qinglu berhasil dimanfaatkan oleh monster beruang untuk melemparkan batu ke arahnya. Monster beruang ini juga dengan percaya diri meminta monster-monster lain untuk membiarkan dia menghadapi Li Qinglu sendirian. Sekilas bahwa kemampuan monster beruang cukuplah kuat, itu bisa terlihat dari dia yang berhasil dengan mudah mengalahkan beberapa orang yang mencoba untuk menolong Li Qinglu. 把它交给我！敢打我儿子！ Ternyata kemarahan monster beruang disebabkan karena beruang yang mati dibunuh oleh Li Qinglu sebelumnya adalah anaknya. Dari arah lain, Ming Ming mencoba untuk membantu Li Qinglu dengan melemparkan sebuah batu. Namun ya, batu yang dilemparkan oleh Ming Ming tidaklah cukup kuat untuk menyakiti monster beruang.
Kelengahan dari monster beruang dimanfaatkan oleh Li Qinglu untuk melakukan sebuah serangan dengan teknik rotan. Namun sayangnya serangan tersebut juga masih belum mampu untuk menjebak monster beruang yang tampak mendominasi pertarungan. Diketahui bahwa teknik rotan yang dimiliki oleh Li Qinglu pada saat ini masih berada pada tingkatan lemah, jadi oleh karena itu tidak mampu untuk mengikat monster beruang. Dengan refleks cepat, Li Qinglu lantas mengeluarkan sihir api tingkat dasar guna kembali melakukan serangan untuk membuat monster beruang terbakar. Siapa yang menyangka bahwa monster beruang menggunakan sebuah tameng yang membuatnya kebal terhadap sihir api yang digunakan, serta dengan cepat dia juga langsung melakukan serangan balik kepada Li Qinglu. Serangan balik monster beruang tampaknya membuat Li Qinglu benar-benar marah, dan sontak hal itu juga langsung membuatnya mengeluarkan senjata tombak yang dia miliki. 他免疫了火焰的伤害。 Melihat monster beruang menggunakan tameng anti kekuatan api yang biasa digunakan oleh monster tingkat 4, Li Qinglu meminta cincin ajaib untuk memberikan semua kekuatan agar dia bisa melakukan serangan penuh ke arah monster beruang. Dengan sihir tingkat dasar meteor api, Li Qinglu melakukan serangan-serangan ke arah monster beruang guna mengalihkan fokus perhatiannya. Dan ketika waktu yang tepat, dengan tombak di tangannya Li Qinglu melakukan serangan ke arah mata si beruang monster. 初级魔法火流星，初级木系。 Serangan tombak tersebut juga dia kombinasikan dengan teknik rotan untuk membuat berubang monster terbaring di atas tanah. Berbaringnya monster beruang langsung dimanfaatkan oleh Li Qinglu dengan menggunakan teknik bumi tingkat dasar untuk membunuh si monster beruang. Dan ya pada akhirnya dengan susah payah monster beruang berhasil dikalahkan. Kemenangan Li Qinglu atas monster beruang membuat Li Yanzhenjun merasa tidak senang karena bagaimana mungkin Li Qinglu yang dikenal lemah bisa sekuat sekarang. Dia juga beranggapan untuk saat ini kemampuannya tidak akan kalah dari Li Qinglu. 魔法双降术， Sementara itu, di barisan terdepan para instruktur Akademi Qinglu masih sibuk melawan para monster. He Xingyu sendiri meminta rekan-rekannya untuk bersabar, serta selama Dekan Zi Zhenhong berhasil mengalahkan naga iblis, situasi di Pegunungan Timur pada saat ini pasti bisa terkendali. Para instruktur ini juga yakin jika Dekan menggunakan Blue Deer Magic Outfit, pasti tidak akan kesulitan untuk mengalahkan naga iblis. Mereka juga berharap suatu hari nanti senjata sihir tingkat dewa akan kembali ke Akademi Qinglu mereka, dan untuk sekarang lebih baik melihat situasi murid akademi yang akan menonjol tahun ini. Terlihat Leng Wuqing menjadi murid pertama yang sudah berada di barisan paling depan dengan para instruktur. He Xingyu sendiri meminta Leng Wuqing untuk berhati-hati karena di barisan terdepan banyak sekali monster tingkat 4 dan tingkat 5. 如果院长有青鹿魔装的话， 神奇魔装总有一天会回到我们来了。金长，这边4、5阶的妖兽很多，为什么不是紫雷雷？ Bersamaan dengan itu, dia juga mempertanyakan di manakah keberadaan Zileilei karena yang diketahui bahwa Zileilei sudah memiliki sayap sihir, jadi seharusnya sudah sampai di barisan terdepan. Ternyata Zileilei masih disibukkan dengan monster harimau taring pedang yang terus saja memberontak. Karena harimau ini terus saja membuatnya marah, Zileilei pada akhirnya mengeluarkan teknik guntur yang langsung membuat harimau taring pedang koit dengan seketika. 跟你说过了，不要来惹我。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Untuk episode 3 dan 4 Mimin bakalan upload Kamis besok ya.
Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya Zalako, penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video, pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.